Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi rohina wa liman ajazana wa li mu'allimina wa li murabbi rohina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis a'ti wa li sama ajma'in, khususan ila sultanil awliya syaikhul qadir al-jilani radhiyallahu an, wa khususan ila musannif kitab wasiatul mustafa al-imamul muhaqqiqin wa zubdatul arifin Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furahim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa silsilatihim wa muridihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin jamaah pengajian rutin kitab Wasiatul Mustafa, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'adah wa salama wa syafa'ah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari yang belum niati mencari ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin yang kami hormati rahimakumullah, halaman 17 baris yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baghdun nasi ilallahi, dan yang paling dimurkai oleh Allah, yang dimurkai manusia oleh Allah adalah man akala wahdahu, orang yang makan sendirian, wa mana'arifdahu, dan mencegah tamunya, wa daraba abdahu, dan memukul budaknya, wa akramal ghina, dan memuliakan orang kaya, wa hanal faqira, tetapi menghinakan orang fakir, wa asyirru minhu, dan lebih jelek dari itu adalah man asya fil harami, orang yang hidupnya dalam barang haram, wa mata fil harami, dan matinya dalam keadaan haram. Wa asyarru minhu, lan lebih jelek dari itu apa? Man tola umruhu, orang yang panjang umurnya, wa sa'a fi'luhu, dan jelek amalnya, wala yatubu, dan tidak bertobat, amma nahahullahu ta'ala, dari apa yang dilarang oleh Allah ta'ala, wa huwa yatama'u, dan dia masih mengharapkan fi maghfiratihi, dalam ampunan Allah. Wa syarru minhu, nanti lebih jelek dari itu apa? Man adhara shadaqata, orang yang menampakkan persahabatan, li akhihi, kepada saudaranya al muslimi, yang muslim, wa yudabbiru lahu khilafaha, tetapi dia memperselisihkannya,
Wa asarru minhu, dan yang jelek dari itu apa? Man zahaba awwala umrihi, orang yang dari awal hidupnya itu lupa kepada Allah, wa akhiruhu, sampai akhir hidupnya. Kasalun dan malas, kasalun malas antaatillahi, dari taat kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini pesan Nabi Muhammad SAW kepada Saudara Ali karramallahu wajhah adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang kalau makan sendirian, artinya tidak mengajak saudaranya atau temannya. Wa mana arif dahu, dan orang mencegah tamunya dan memukul budaknya, memuliakan orang kaya tetapi menghinakan orang fakir. Atau yang lebih jelek lagi apa? Orang yang hidupnya dan matinya dalam keadaan haram atau barang haram. Wa asyara minhu, dan ada yang lebih jelek dari itu apa? Orang yang panjang umurnya tetapi jelek amalnya, dan tidak bertobat dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia masih mengharap ampunan Allah. Tapi ada yang lebih jelek dari itu apa? Orang yang menampakkan persahabatan terhadap saudaranya muslim tetapi dia selalu menyelisihinya. Ada yang lebih jelek dari itu apa? Dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya dia lupa kepada Allah dan malas untuk taat kepada Allah. Nah, ini pesan Nabi kepada Sayyidina Ali. Para hadirin rahimakumullah. Jadi di situ ada kata abghadha, ya. Itu dari kata ghadab atau marah, ya. Itu artinya marah. Dan kata ghadab ini, ya, pernah ada seorang sahabat. Ini riwayat Imam Abu Humaid yang wafat tahun 67, ini riwayat Abu Hurairah, ya, yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Itu ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ausini, wasiatilah aku. Qala, maka Nabi menjawab, la taghdab, jangan marah, ya. Faraddada miraran, terus menerus dia meminta wasiat. Qala, Nabi tetap menjawab, la taghdab, jangan marah. Ini hadis Imam Bukhari. Nah, apa makna la taghdab, ya? Makna la taghdab itu adalah menahan marah, ya, saat ada yang membuat marah. Ini adalah amalan yang sulit sekali. Menahan marah dari orang atau penyebab timbul membuat marah, ya. Yang kedua, jangan sampai melakukan kelanjutan dari marahnya tersebut. Ini maksud dari hadis itu, sebagai ulama mengatakan begitu. Jadi kuncinya adalah ketika dalam keadaan taghdab, marah, ghadab, maka kuncinya cuma satu, apa? Menahan diri. Ini sulitnya bukan main, ya. Nah, sekarang begini, apakah marah itu dilarang atau diperbolehkan? Ya. Ayo, wong marah ini hukumnya bagaimana? Ya, ada. Lah, sebagai kita jangan kemudian membuat kesimpulan sendiri, ya, bahwa marah itu begini, jangan. Kita kembali kepada penjelasan para ulama. Salah satu yang jelaskan ini adalah Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1449 Masehi di Kairo, Mesir. Dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan bahwa hakikat marah itu tidak dilarang, ya. Sebab marah itu menurut beliau adalah tabiat manusia, ya. Tadi beliau mengatakan hakikat marah itu tidak dilarang, hakikat, ya, tidak dilarang, sebab itu sudah menjadi tabiat manusia. Yang penting beliau mengatakan bagaimana menerapkan marah dalam diri, jangan sampai timbul masalah yang lebih berbahaya
dan juga bencana darinya. Ini sulit. Jadi bagaimana menerapkan itu, ya kan? Jadi marah itu tidak dilarang, ya. Hakikatnya itu manusia semua punya tabiat marah. Tetapi bagaimana cara menerapkan agar marahnya tidak menimbulkan bahaya dan timbul marah bencana, ya, yang lain, kerugian, ya. Itu yang digarisbawahi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Coba Cak Gus dilokno wong bolak-balik japane mesem dilokno maneh bolak-balik mesem gak tau ngamukan, akhir dilokno wong bolak-balik. Ya sekali-kali ya marah, jangan begitu kan ya, dibalas dengan kata-kata tapi menerapkannya harus bagus. Sebab kata beliau begini, sebab sifat cinta atau benci itu semua adalah anugerah Allah. Kenapa anugerah? Karena cinta juga menjadi tabiat manusia, benci juga tabiat manusia. Ya, coba saya tanya, sampean Mas tidak pernah marah? Apakah sering marah? Saya tukang marah. Gak sabaran. Tidak ada orang yang tidak pernah marah, ini kan? Tidak ada. Ya. Nah, cuma beliau mengatakan orang kalau cinta kepada manusia misalnya itu karena Allah, dan kalau benci juga karena Allah. Nah, maksudnya benci karena Allah itu adalah tidak suka kepada perbuatan manusianya, bukan kepada orangnya. Paham ya? Tidak suka kepada perbuatannya, ya, tidak suka, ya, bukan pada orangnya, ya. Ini maksudnya benci karena Allah, ya. Nah, kalau kita bisa menerapkan itu benci kepada perbuatan orangnya, bukan kepada orangnya, maka itu bagian dari kekuatan kesabaran kita, ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian ada juga ungkapan dari Imam Al-Khattabi rahimahullah, ya, ulama Syafi'i yang wafat tahun 998 Masehi. Beliau mengatakan marah itu bukan sifat yang dilarang, ya. Jadi ulama yang wafat tahun 800-an Masehi sudah mengatakan bahwa sifat marah itu tidak dilarang, sebab sudah ada dalam diri setiap orang. Wah, Nabi kita juga pernah marah, tapi ada sebabnya, kan begitu. Lah kalau orangnya marahnya ngawur, gak ono sebab, marah-marah, itu bukan marah, gendeng itu kan. Lah kalau sebabnya marah-marah ya wong gendeng dia. Ini, ya, jadi artinya kata Imam Al-Khattabi, walaupun sifat marah bukan dilarang karena ada dalam diri setiap manusia, tetapi larangan itu maksudnya adalah mendekati timbulnya kemarahan dan efek yang timbul dari kemarahan. Sama berarti dengan pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi bagaimana cara menerapkan dalam konteks kehidupan, ya. Boleh marah panjenengan, terutama marah dalam kebaikan, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan marah kan, sering marah kan. Lah kalau marah dilarang haram, tidak mungkin Umar itu tukang marah, tapi marahnya beliau dalam kebaikan dan agama. Ini, ya, coba Cak Gus misalnya penjaga masjid, ada orang kencing di masjid misalnya kan, ya, niru sifat Nabi, biarkan, nggak mungkin, ya kan, biarkan, tuntaskan dulu oyuhnya ini kan, kencingnya, ya pasti Cak Gus kan, wah, ya, marah nih. Ya, bagaimana menerapkan itu yang penting. Jadi boleh marah dalam kebaikan dan agama, ya. Ini jadi saya ulangi, artinya boleh marah di dalam kebaikan dan dalam agama. Artinya ketika orang itu begini, kadang-kadang kita marah kepada orang lain ketika kita melihat orang lain itu dalam potensi keburukan. Contoh misalnya ada orang yang membuat agama, ya, itu dijadikan untuk sumber kehidupan dirinya, untuk keuntungan dirinya. Nah, banyak orang yang membiarkan itu kan.
Wah, itu misalnya ngajar ngaji, ya, kemudian menguasai sebuah apa lembaga ngaji, kemudian dibuat untuk keuntungan dirinya, dibuat sebagai sumber kehidupan, semua seolah dikuasai, ya, apa namanya, one apa nama, so of apa so dalam bahasa Inggrisnya apa itu kita ingatkan dengan marah, ya, jangan begitu sebagainya. Ini bukan berarti marah benci dengan orang itu, tetapi kita mengingatkan ada sesuatu yang salah ketika dia berjuang di jalan Allah. Ini nggak difahami, ya, ini contoh saja, ya, contoh saja. Kemudian contoh misalnya ada orang memegang kegiatan sosial, ya, kemudian uang dibawa sendiri, diatur sendiri, apa jare dia. Nah, kita marah, ya, jangan begitu misalnya. Maka kita marah bukan karena orangnya, tetapi perbuatannya. Kita ingatkan bahwa itu salah. Kasihan sampean. Kalau untuk berjuang agama hanya urusan dunia, maka akhirat tidak akan dapat apa-apa. Itu begitu maksudnya. Bukan benci, tapi malah kita mengingatkan ada yang salah. Ya, dialusi ya kena, dialusi gak bisa, ya sekali-kali kita marah itu boleh. Marah dalam kebaikan dan agama, tetapi marah bukan pada orangnya, tapi marah pada perbuatannya. Sebab kita masih mengharap dia dapat hidayah, kan, ya. Baik, barangkali pada akhir hidupnya tobat atau caranya lurus dan sebagainya, ya. Ini para hadirin rahimakumullah, itu tentang marah. Nah, sekarang adalah siapa yang dibenci oleh Allah? Wa abghadun nasi, yang paling dibenci oleh Allah, ya, manusia yang paling dimurkai oleh Allah siapa? Man akala wahdahu, orang yang makan sendirian. Maksudnya lek sampean ijen, ya silakan makan ijen, mau ijen. Tapi lek ono koncoe, ada temannya, misalnya berkerumun, sampean mangan dhewe nyingit pisan. Wah, iki ya, akhirnya monggo gak monggo mangan, monggo ningali, kan gitu. Monggo ningali, berarti gak oleh bareng mangan, kok ndelok. Padahal rahimakumullah, ya. Sebab apa? Sebab kalau kita kumpul dengan orang kemudian makan sendiri, maka itu tidak akan kenyang. Ya, tidak akan kenyang. Sebab Nabi pernah ditanya oleh sahabat tentang hal ini. Ya, ini ada dalam kitab Sunan Abi Dawud. Ya, itu Nabi ditanya. Ya. Anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sungguhnya ada sahabat-sahabat Nabi itu qalu, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna kunna naqulu wala nasba'u. Saat temenis kita ini makan itu tidak pernah kenyang, ya. Itu pertanyaan sahabat kepada Kanjeng Nabi. Qala, dawuh Kanjeng Nabi, fala'allakum taftarikuna, ya. Mungkin kamu makan sendirian. Itu Nabi, mungkin kamu makan sendirian. Qalu, jawab sahabat, naam, iya. Iya, ya. Maka Nabi menjawab, fajtami'u ala ta'amikum. Apa? Maka ketika makan bersama-sama ketika makan. Jadi kamu bersama-sama ketika makan, ya. Wadhkurusmallahi, dan sebutlah nama Allah alaihi yubarak lakum fihi, maka Allah akan memberkahi, ya, kepada kamu di dalam makan. Jadi ini hadis yang masyhur. Jadi ketika ingin kenyang, itu kenyang dalam arti bukan kenyang perut, ya. Kalau kekenyangan itu malah penyakit, ya. Jadi salah satu mengapa kita makan bersama itu ada barokah di dalamnya, ya, ada barokah di dalamnya. Contoh di pesantren, ya, di pondok itu kalau makan bareng-bareng, ya, bareng-bareng, kadang masak bareng, mangan bareng, kadang wadai godong, ya, gak godong tok, pokoknya ono lemek diberseni, mbok kotor mbok mangan bareng, ya, sudah selesai, ya. Banyu kali digodok jadi es teh bisa.
Dipangan ambek bekas apa nasi liwetan itu sudah keringetan gak karuan, sehat walafiat ya. Itu terbiasa di pondok makan bersama ya. Jadi ada keberkahan. Jadi di pondok itu banyak keberkahan di dalamnya. Nah, ini mengapa demikian? Sebab makan bersama itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Ada riwayat dari hadis Imam Ibnu Hibban rahimahullah ya. Beliau wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan. Ahabbut ta'ami ilallahi ma kathurat alaihil aidi. Jadi yang makanan yang dicintai oleh Allah adalah banyak tangan di dalamnya. Banyak tangan. Jadi semakin banyak orang makan semakin barokah, semakin cintai oleh Allah. Ini. Jadi makan bersama itu mengandung keberkahan. Ya, mengandung keberkahan. Lek sampean ijen ya gak apa-apa. Mosok ijen sampai nek niru Nabi Ibrahim sulit, Mas. Jadi perintah makan bersama ini itu ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian disuruh, kemudian ditiru oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sulit. Kalau Nabi Ibrahim makan, tidak makan kecuali ada orang nemani makan. Coba sampean Mas, mau makan, ya, ngenteni konco orang lewat atau orang terus makan. Iya, kalau 1 jam dapat orang, sehari kata dapat orang, enggak makan-makan. Ini amalan Nabi Ibrahim. Yang kedua, setiap hari rumah Nabi Ibrahim dibuka ini. Dibuka, barangkali ada orang lewat disuruh mampir untuk makan. Ini amaliah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sulit kita lakukan kecuali loman kedua duwe akeh sampean. Ini sulit dilakukan. Ya, angel. Ini berarti rahimakumullah. Jadi tetapi kalau makan bersama itu berkah, apakah tetap boleh makan sendirian? Boleh, tidak dilarang. Cuma itu dikatakan lebih utama, dicintai oleh Allah. Ya. Ya ini sebab Quran pun Allah pun dawuh tentang Quran, laisa alaikum junahun antakulu jami'an au ashtatan. Apa? Tidak ada dosa atas kalian jikalau kalian makan secara bersama-sama atau makan sendirian. Tidak ada dosa. Lek makan ijen ya. Lek sampean kumpul wong makan ijen, yo minimal duwe adab lah, minimal. Apa? Monggo, ya. Monggo, ya. Minimal begitu, ya. Itu adab. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi ada pesan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, dalam kitab beliau mengatakan mengapa Allah menyenangi terhadap orang makan bersama, sebab alasannya cuma satu, kata beliau, apa? Di dalamnya ada keberkahan. Ya. Sampai ya harus tahu diri, lek mau diajak orang makan ya sampai tangan sampai weso dulu. Ya, mosok mate teko dindi terus makan monggo langsung nyawuk gitu ya, cuci tangan dulu ya kan. Barangkali kata tangannya kotor, itu adab, bagian dari adab. Nah, ini hadirin rahimakumullah, bahkan makanan yang berkah kata Imam Hambali ya. Imam Hambali rahimahullah pernah dawuh yang dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali, ya, yang wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus. Dalam kitab Zadul Ma'ad beliau mengatakan makanan yang berkah itu syaratnya 4, kata beliau. 1, sebelum makan membaca bismillah. Yang kedua, setelah makan membaca alhamdulillah, ya kan. Yang ketiga adalah banyak tangan atau berjamaah. Yang keempat adalah sumbernya halal. Ini ya menyempurnakan keberkahan menurut dawuhnya Imam Hambali rahimahullah.
Nah, kalau saya mengutip pendapat Imam Hambali, saya ingat pendapatnya Imam Ibnul Mubarak, ya, rahimahullah, ulama salaf yang wafat tahun 797 Masehi di Irak. Hadir rahimakumullah. Nah ini, kalau makan bersama mengandung keberkahan, berarti salah satu sarana itu adalah sampai mentraktir teman. Jadi nraktir konco, nraktir makan itu adalah bagian dari keberkahan, tetapi sama harus ikhlas, ya, harus ikhlas, tidak terpaksa. Cagus, ulang tahun, ayo, ya, ayo, apa jenenge? Traktiran. Yo, iku apa buat? Aja dipaksa, ya kan? Buat mikir nang omah iki, waduh, lawang tutup iki. Nah, ya itu tak terangkan. Traktir mengapa mengandung keberkahan? Karena itu bagian dari sedekah, ya. Sedekah. Ya, jadi kita nyangkruk bersama teman, ngopi bersama sampai bayari misalnya, itu bagian dari sedekah. Ya. Sedekah bagian dari ibadah. Ya, kalau bayarin traktir temen itu bagian dari syukur. Sebab oleh duit, oleh rezeki, syukur. Tetapi harus ikhlas. Ya. Ya gak ikhlas podo wae. Ya, ini. Jadi itu juga kalau nraktir ngasih makan orang itu termasuk amal jariah, lihat. Loh begini. Kalau yang kita cari uang itu dari kerja yang halal ya, kerja kita halal, dapat uang atau gaji kita halal, dari usaha kita halal, dan uang halal kita untuk membayari makan orang, berarti yang masuk ke tubuh orang juga halal. Loh, bayangkan. Jadi barang halal yang baik itu masuk ke tubuh orang kita kasih makan, itu akan menjadi daging dalam tubuhnya dan menjadi jariah di dalam tubuh orang tersebut dari kehalalan dari uang kita. Itu ya. Makanya guru kita Gus Kahar seneng itu kalau ngelatih orang makan, ketemu orang makan, orang suan makan, di titik makan, wah ya kan. Tapi kita tidak bisa niru, abot ya. Ya ini para hadirin rahimakumullah. Dan juga ketika ngumpulkan orang ngasih makan itu bagian dari ukhuwah, silaturahmi, silaturahim. Ketemu konco nyangkruk bareng dan sebagainya. Makanya kalau sampai nyangkruk diniati silaturahim. Nek nembayari konco diniati sodako. Ya, ini. Ojo kemudian sampai menang lotre, ya. Kemudian nraktir konco, jangan, itu uang haram. Ya uang haram dibuat nraktir konco. Ya gak karu-karuan ya. Ya, ini ya. Jadi mengasih makan orang atau neraktir orang, terutama orang yang butuh ya. Ya, pokoknya intinya ngasih makan orang itu adalah sunnah. Benar, ini adalah sunnah. Ada keterangan dalam kitab Jami' Shaghir karangannya Imam As-Suyuti rahimahullah As-Syafi'i yang wafat tahun 1505 Masehi di Mesir, ya. Beliau mengatakan dalam kitabnya begini, ya. Ada sebuah hadis, ya. Sesungguhnya orang terbaik di antara kamu adalah orang yang memberi makan, ya. Khiyarukum khiyarukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik dari kamu adalah orang yang memberi makan. Ya, ini hadis sahih. Ya, ini juga diutarakan oleh Imam Hambali. Loh, ngai makan ya. Ya ngai makan. Sama sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang, ya, yang terbaik ngasih makan. Apa maknanya wae posoan kan? Ramadan mengasih buka puasa. Satu orang sampean kasih berbuka puasa sama dengan berbuka puasa orang puasa seluruh dunia. Wah, ini luar biasa. Tapi ya begitu. Kalau sama traktir orang, dikasih makan orang, dibayari ngopi orang, sering ini kelewatan.
Apa? Ndungakno sing nraktir. Nah, ini. Loh iya, ini sunnah loh ya. Jadi sampean kalau ingin dikasih makan orang, traktir orang, dibayari orang, dan amalia orang itu sama dengan dia, maka doakan. Ini rahasia yang sering ditinggal oleh orang-orang ditraktir makan atau dibayari orang atau temannya. Sebab begini, ketika kita mendoakan orang lain, ya misalnya Mas Samsun naktir teman-teman ya, cakus ndungakno, ya Allah muga-muga ya rezekine Mas Samsu tambah barokah. Ya, warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Loh kok mati enggak? Itu doa. Warhamhum, kasih sayangilah dia misalnya kan. Ini mendoakan. Nah, kalau kita doakan, maka malaikat langsung mengamini doa kita podo. Ya, walaka bimithling podo mbek sing didongakno sing njaluk. Amin. Itu malaikat. Loh, pahale podo akhirnya kan. Ini rahasia ya. Sampean ditraktir orang, dibayari orang, kasih makan orang, dihadiahi orang, itu mendoakan yang mengkasih makan. Ya. Ada doa dari Rasulullah begini, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya. Cara Arabe ngono. Ini hadis Bukhari Muslim. Ya Allah, barokailah dia apa-apa yang kau anugerahkan kepadanya. Waghfir lahum, ampuni dia, warahum, kasih sayangi dia. Ini doa. Kok apal? Kedawan. Ya cara Jawa, ya Allah, mugi-mugi sing mbayari aku, sing nraktir aku, sing ngeki makan aku, muga-muga rezekine barokah. Wis cukup itu, mendoakan. Tapi ya aja pada banter, cukup dalam hati. Atau tika banter begini, nggih matur suwun nggih, mugi-mugi sing ditraktir sing tokno dhuwit muga-muga tambah barokah. Itu sunnah. Lah sunnah ini yang jarang kita lakukan, mendoakan orang sudah memberi makan. Paham ya? Nah, ini sering kelewatan. Sebab kalau mendoakan orang tanpa sepengetahuannya, ya, maka malaikat akan ikut mendoakan. Sering saya sampaikan ya kan ya. Saya sampaikan. Nah, yang kedua yang dibenci Allah apa? Mencegah tamunya. Mau tamu. Assalamualaikum, Cak Arif. Saya mau ke rumah sampean. Waduh. Sepurane saya mencegah tamu, kecuali sampean tahu tamunya tamu yang jelek, ya kan? Anak tamu sampean apa? Aduh, ikate ngancam aku. ini kalau tamunya baik atau tidak tahu keperluannya, itu lebih baik jangan cegah. Tapi kalau kita memang ada keperluan mendadak kebersamaan, ya sampaikan dengan yang baik, ya. Ini. Jadi ada juga gini. Jadi ada dari Nabi mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim ya dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya, ya. Jadi muliakan tamu, hormat tamu itu bagian dari iman, ya, kepada Allah, ya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sekarang begini, jarang dikupas loh ini. Hukumnya bagaimana memuliakan tamu? Ya. Bagaimana hukumnya? Hukum memuliakan tamu walaupun keutamaan yang sangat besar, ya. Jumhur ulama itu pendapat Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu mengatakan, ya, memuliakan tamu hukumnya sunnah. Tapi menurut Imam Hambali hukumnya wajib. Nah, kita mengambil pendapat Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Untung hukumnya sunnah. Coba wajib sampean hukumnya. Ya, misalnya Cak Arif mau bagi nasi jam 10, ya. Jam 10 bagi-bagi nasi. Bagi nasi memberi makan orang hukumnya sunnah. Menerima tamu kalau pakai mazhab Hambali hukumnya wajib. Sampeyan melendi.
Ya nerima tamu wajib, tapi tetap terbengkalai kan kegiatannya. Yuk, tadi hukumnya sunnah. Ini jadi hukumnya sunnah. Kalau Imam Hambali hukumnya wajib. Ya, paham ya? Jadi orang yang memuliakan tamu itu berarti komitmen Islamnya bagus. Ya. Kemudian itu termasuk tata krama menghormati orang. Itu juga termasuk apa? Sunnah, menjalankan sunnah Nabi. Ini yang ngomong adalah para ulama besar. Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ghazali, kemudian Imam Nawawi, juga Imam Al-Munawi dan sebagainya. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, kalau kita punya tamu, ya, kalau kita longgar dan jelas tujuannya atau apa, kita tidak ada halangan atau apapun, maka kalau tamu itu orang mukmin, ya, maka dengan tamu hadir di rumah kita itu membawa 1000 barokah, membawa 1000 barokah, 1000 rahmat, ya, 1000 kebaikan. Bahkan Ibnu Abbas pernah mengatakan siapa yang menerima tamu dan memuliakannya maka dia akan dijauhkan dari kejelekan selama 40 hari. 40 hari. Loh, lek sampai misalnya diancam wong, wah tak santet sampean, tak sihir sampean. Ya, ada tamu terima saja. Alhamdulillah. Sebab tamu membawa 1000 keberkahan, 1000 kebaikan, menjauhkan 1000 kejelekan dan mendatangkan kejelekan, menjauhkan kejelekan atau kejahatan 40 hari. Ya. Nah, lek sampean dianu wong ya, Mas Samsu, namu bagus, namu. Tapi ya suguwono rek. Ini ya. Makanya saya ada juga keterangan dari Imam Ibnul Jauzi ya, Al-Hambali rahimahullah. Beliau itu termasuk pangkatnya Syekhul Islam, pernah mengatakan jika ada orang menerima tamu kemudian dikasih makan satu suapan, itu kata beliau pahalanya seperti haji dan umroh. Loh, ini yang ngomong ulama besar dari mazhab Hambali yang wafat tahun 1201 Masehi, yang meninggal di Baghdad. Apa kitabnya? Kitab Bustanul Wa'idhin wa Riyadus Sami'in. Itu jelas di kitab beliau. Walaupun itu dikatakan dhaif, tetapi kita percaya kepada Ibnul Jauzi sebagai ulama besar. Ya, kita ambil keutamaannya, saking mulianya menerima tamu. Ini para hadirin rahimakumullah. Kalau kita nerima tamu, kata beliau lagi juga begini, 1 dinar yang kita belanjakan untuk suguhan tamu itu lebih bagus daripada 1000 dinar kita pakai fisabilillah. Ya, saking utamanya kita menerima tamu. Tapi ada satu yang kita harus sadari, jika kita mampu atau semampunya. Ono tamu toko ya pas gak ada duit tanggal tua ya. Ya tanggal tua akhirnya bingung utang-utang nang warung. Ya lek utang enak warung ya nang kafe gak apa-apa. Bungkus kopi. Ini. Jadi jangan terlalu berlebihan, sebab Nabi dawuh walaupun utamanya memuliakan tamu dengan berbagai suguhan, tetapi jangan takalluf. Apa takaluf itu? Membebani diri, ya. Ya, tamu juga kudu sadar diri, ya. Pentantang tamu kemari ngaji, cakus namun macam cakus sugono rek. Sunnah. Iku tamu nih mokso, ya ini. Repotnya mau tahu ngajian. Apa? Sebab Nabi dawuh ya Anasin, dari sahabat Anas, qala dawuh sahabat Anas, kunna inda Umar, saya bersama Umar, faqala maka dawuh Umar ya, Umar bin Khattab, nuhina anit takalluf, kita dilarang untuk takalluf, membebani diri ya. Terakhir ya, kita hormat tamu
mensuguhi tamu, tetapi kita harus tahu kemampuan kita apa yang mau disuguhkan. Ya, la yatakallafanna ahadun lidhaifihi ma la yaqdiru alaih. Janganlah seseorang memaksakan diri ya untuk melayani tamunya ya dengan sesuatu yang tidak ia sanggupi. Ya sak ono ing jero omah, ono banyu putih ya banyu putih. Ya ambek guyon nyun sewu, ini ndak ada es teler atau es campur, yang ada zam-zam Jawa gitu. Nah, ini nggak ada air putih, yang ada air bening. Ya, air putih itu susu. Nah, ini waladin rahimakumullah ya. Jadi kalau kita diberi orang apapun, maka kita harus bersyukur. Bentuk syukur itu adalah minimal terima kasih dan mendoakan kepada orang yang memberi makan, memberi apapun, itu sunnah untuk didoakan ya. Man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Makanya kata-kata matur suwun, nyuwun sewu, ngapunten iku sangat berat dilakukan bagi orang-orang yang angkuh ya. Ya, tidak disuguhi wong anu matur suwun ambek didoakan nggih. Lek matur suwun tok akeh tunggale nggih. Suwun ya. Tapi doakan yang memberi, doakan yang mentraktir dan mengkasih sesuatu kepada kita, doakan minimal di dalam hati ya. Ini para hadirin yang saya jelaskan ya, mudah-mudahan bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.